Saya Daralun dan rekan modal sekalian, eh, terima kasih masih bersama kami dalam podcast Aceh Hebat Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah. Eh, Hadir bersama kami Pak Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang saat ini berada di Pelabuhan Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian ada Pak Sutarmo, Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Sabang yang ada di Pulau Sabang. Eh, Pak Junaidi, ini pertanyaannya ada banyak sekali nih, tapi saya baca yang beberapa saja dulu ini. Apa perbedaan lintasan penyeberangan perintis dan bukan perintis? Ini, Pak. Komersil ya. Baik, Donald terima kasih. Lintasan penyeberangan secara regulasi memang dibagi dua. Ada ada lintasan penyeberangan komersil dan lintasan penyeberangan perintis. Lintasan penyeberangan komersil itu telah dilayani dengan tarif komersil Iya. dan tidak disubsidi. Tidak disubsidi. Hmm. Tidak ada lagi subsidi pemerintah pada melarang bahkan subsidi pemerintah pada lintasan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai lintasan komersil. Iya. Jadi ini murni, kalau lintasan komersil ini murni akan dilayani oleh dunia usaha, sedangkan penetapan tarifnya saja oleh pemerintah, tarif ekonominya, tarif ekonomi. Kalau tarif bisnis boleh ditentukan sendiri oleh dunia usaha. Jadi tarif Iya. ekonominya ditetapkan oleh pemerintah. Lintasan perintis adalah lintasan yang secara load factor itu belum menguntungkan. Hmm. Artinya memang jumlah penumpang per tahun, load factor per tahun yang masih di bawah 3%, di bawah 4%, 4%, itu menyebabkan pengusaha tidak mungkin melayani lintasan ini karena memang rugi. Nah, jumlah biaya yang perlu Hmm. dikeluarkan untuk melayani dengan pendapatan itu tidak sama. Apalagi pada jalur perintis ini biasanya melayani daerah-daerah yang masih miskin, masih kemampuan membayar masyarakatnya juga masih rendah. Hmm. Kalau misalnya diminta bayar mahal juga masyarakatnya tidak sanggup bayar. Jadi lintasan perintis ini adalah lintasan yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah dan boleh disubsidi dengan uang pemerintah. Boleh disubsidi dengan APBN, APBD tingkat 1 Iya. atau APBD tingkat 2. Kita untuk mungkin sebagai sebagai contoh dapat kami sampaikan. Aceh Hebat 1 itu Aceh Hebat 1 dan 3 itu adalah melayani rute atau lintasan perintis. Makanya kita disubsidi dengan APBN oleh Kementerian Perhubungan. Iya. Sedangkan kapal Aceh Hebat 2 yang melayani Ulele ke Sabang. Sabang Heeh. itu adalah lintasannya komersil. Iya. Lintasan Heeh. komersil ini makanya kita pun sudah ada studi bahwa berapa kira-kira pendapatan yang bisa diperoleh dari Aceh Hebat 2. Kita Iya. berkontrak dengan PT ASDP. PT ASDP membayar sewa per tahun kepada pemerintah Aceh. Sama Hmm. seperti KMP BRR Iya. milik pemerintah Aceh, milik Kementerian Perhubungan yang sudah diserahkan ke pemerintah Aceh. Hmm. Itu kita kontrakkan kepada PT ASDP. PT ASDP membayar kepada pemerintah Aceh 2,5 miliar per tahun. Iya. Nah, setelah itu tentu karena pemerintah tidak boleh mengoperasikan kapal. Iya. Pemerintah tidak punya surat izin kan Pak Jena, Iya, tidak betul. punya surat izin mengelola ini dan lain sebagainya. Jadi Hmm. kita bekerjasama dengan swasta. Iya. Sedangkan KMP Aceh Hebat 1 dan 3 kita penugasan, jadi menugaskan
menugaskan PT ASDP, kemudian PT ASDP ikut lelang subsidi di Kementerian Perhubungan, dan sekarang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan untuk biaya nasionalnya. Mungkin ini perbedaan menyolok dari sebuah lintasan. Nanti kita berharap tentu lintasan perintis yang seperti Calang, Sinabang ini jangan berlama-lama juga. Kalau nanti dia sudah settle, sudah ada masyarakatnya, wisatawannya banyak dan sebagainya, rame, ya segera kita lebih mudah nanti beralih ke lintasan komersil. Jadi ada PAD-nya juga nanti Pak, jadi sumber PAD ya. Kemungkinan ini ke Singkil lebih dulu nih Pak kayaknya yang jadi komersil ya. Ke Pulau Banyak. Mudah-mudahan. Ini Pak Kurnia Hasan ini bertanya sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan Jero kami ini hebat itu kan. Oh ya, ini pertanyaannya tentang kapasitas penumpang terus jadwal. Saya tak tahu mungkin ya ini Pak Junaidi sebagai Kepala Dinas Perhubungan tidak harus tahu secara detail ini karena ada tim teknisnya. Tapi ya mungkin kalau Bapak tahu bisa sedikit menjelaskan biar Pak Kurnia Hasan ini juga mungkin butuh informasi mau ke Simulu atau mau ke Pulau Banyak itu Pak ya. Untuk ke Calang Simulu itu berapa kali waktunya, terus ke Singkil Pulau Banyak itu berapa kali seminggu? Biar kami bisa atur jadwal mungkin Pak Kurniadi bilang itu. Baik, terima kasih Pak Kurniadi. Dapat kami informasikan berdasarkan kontrak subsidi dari Kementerian Perhubungan bahwa KMP Aceh Hebat 1 yang melayari dari Pelabuhan Calang ke Pelabuhan Sinabang itu beroperasi 2 kali seminggu. 2 kali ya, dua kali berangkat dari masing-masing pelabuhan. Dari Calang ke Sinabang, dari Sinabang ke Calang itu 2 kali dalam seminggu. Sedangkan KMP Aceh Hebat 3 ke Pulau Banyak itu 3 kali seminggu. 3 kali dalam 1 minggu. Jadi nanti berangkat dari sini, nginap di Sinabang, besoknya lagi berangkat ke sini, nginap di sini, terus begitu. Dalam seminggu itu 2 kali. Tetapi ada kelebihannya saat ini, Pak Jenderal dapat kami informasikan bahwa dengan adanya KMP Aceh Hebat 1 ini penambahan ke Sinabang, maka saat ini dipastikan setiap hari dari Sinabang itu bisa berangkat ke daratan. Jadi dari Sinabang ke Calang, Sinabang ke Kuala Lumpur di Melabuh, kemudian Sinabang ke Labuan Haji di Aceh Selatan, dan Sinabang Singkil. Jadi setiap hari dari Sinabang itu sekarang memungkinkan tetap pulang ke daratan. Mungkin tinggal memilih apakah ke Singkil, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian juga setiap hari ada kapal dari daratan ke sana. Ini konsep ini sudah cukup membantu bahwa nanti di Sinabang itu tidak akan lagi kekurangan pasokan logistik. Jadi misalnya di sana akan kapal tidak berlayar atau 1-2 hari tidak berlayar, di sana langka minyak goreng. Betul. Langka tomat. Macam dulu ya, berita-berita dulu kan gitu deh Pak. Iya, Pak Jana. Jadi dengan kondisi hari ini kita berharap bahwa di Sinabang nanti itu setiap hari pasokan logistiknya ke sana cukup, dan harapan yang paling besar dari kita adalah bagaimana potensi dari Simelu itu setiap hari juga bisa dikirim ke Calang, dikirim ke Melabuh. Karena tentu kalau terus-terusan suatu daerah bergantung pada logistik dari luar, maka dia akan minus terus. Kita berharap juga ada produksi ataupun jasa di sana, wisatawan dan sebagainya, yang bisa membangkitkan, memastikan bahwa Sinabang ini juga ekonominya pelan-pelan membaik. Artinya ada 4 kapal sekarang dengan 4 rute lokasi. Itu 4 rute itu beda Pak ya, beda-beda kapal itu, 4 jenis kapal. Beda kapal. Jadi di masing-masing sekarang
berdasarkan regulasi dari Kementerian Perhubungan, satu kapal hanya melayani pada satu rute, Pak. Kalau Hmm, dulu kapalnya disubsidi itu ada kapal Teluk Sinabang, iya. itu rutenya dari Sinabang ke Kuala Bubun di Lumpur dan Sinabang ke Calang. Nah, jadi ada satu kapal dengan dua lintasan. Tapi saat Hmm. ini satu lintasan satu kapal. Yang subsidi berapa Pak masih saat ini? Cuma Aceh Hebat ini aja ya, Aceh Hebat ini aja yang subsidi, yang apa Uh, jalurnya? Jalur rute subsidi kita itu ada Banda Aceh Lamping, Ya, nah itu yang sama ke dengan Simulu Pak, Selamat. yang ke Simulu ini dari Oh, yang ke 4 rute Simulu. itu berapa yang subsidi? Yang ke Simulu berarti saat ini ada di Calang dan di Kuala Bubur. Kuala Bubun masih perintis juga berarti Pak ya? Perintis, perintis. Hmm. Dilayani oleh KMP Teluk Sinabang. Ya, baik ini Pak Junaidi Bunai Hartop ini bilang, benar Pak, Pulau Aceh juga perlu perhatian dari pemerintah provinsi. Kasihan masyarakat yang mau ke daratan tapi nggak ada kapal. Papuyu saat ini cuma ke Lamteng, Pulau Nesi. Ke Pulau Breh sudah lama off. Saya juga mendengar ini Papuyu nggak bisa merapat juga di Ya, Pulau Breh ya. Saya mendengar itu karena memang pelabuhannya nggak layak. Mungkin ini jadi kendala teknis, Pak. kendala teknis ya. Eh ini Desi Syahputri juga tulis. Ini walaupun ada memuji sedikit nggak apa-apa ya, saya baca Pak ya. Biar semangat orang di sub Pak ya. Karena yang baiknya juga harus kita sampaikan Pak. Jangan yang jelek-jelek aja atau jangan pertanyaan aja Pak ya. Desi Syahputri, KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3 dari Aceh dari dan untuk Aceh yang semakin hebat. Dia berharap, ini berdoa mungkin. Amin. Sebagai masyarakat Aceh, saya mengikuti dari awal pembangunan kapal Aceh Hebat. Ini Andri Faiz menulis dari berbagai media, katanya seharusnya kita berterima kasih atas kerja keras di Sub Aceh di masa pandemi seperti ini. Nggak mudah bangun kapal di tengah banyak industri yang harus shutdown. Jadi sabar aja Pak di Sub kalau sering di demo. Mungkin masyarakat kita mesti lebih banyak belajar bersyukur lagi. Miris dia bilang. Nah ini terus Ilham Mekanik. Tol laut Banda Aceh Sabang. Nah dia pingin tol laut juga. Dia pikir mungkin tol di bawah laut itu Pak ya. Ada terowongan bawah laut. Tapi itu bukan di sub. Terus Pak ada pertanyaan sebelumnya yang offline juga ini Pak ya. Apakah masih ada daerah kepulauan di Aceh yang belum ada angkutan penyeberangan ini? Pertanyaannya. Mungkin tadi Pak Jenal bawa ke Pulau Brih, ya, Alam Puyang itu saat ini sudah dicoba, tetapi masih ada kendala karena memang kondisi di sana itu karang dan pada saat surut paling rendah itu tidak mungkin kapalnya masuk. Jadi yang saat ini menjadi perhatian seperti disampaikan oleh masyarakat Pulau Aceh tadi bahwa kita terus mencari solusi lah bagaimana caranya agar nanti di Pulau Bris juga bisa. Karena masyarakat sebagai gambaran juga kepada kita semua di Pulau Aceh itu sebenarnya kecamatan ibu kota kecamatannya juga yang berkembang itu ada di Pulau Bris. Iya. Tapi ini kan desain kita dulu pelabuhan penyeberangan itu kan sudah dibangun sejak tahun 2000. Tadinya kan sangat sangat kuat itu wacananya antara Pulau Brih dan Pulau Nasi ini akan dibuat jembatan. Iya, betul. Kemudian secara Hmm, teknis dari survei bahwa yang paling bagus kondisinya untuk apa namanya membangun sebuah pelabuhan dengan pertimbangan alur pelayaran, keamanan pada saat cuaca buruk dan lain sebagainya. Yang paling parah itu musim barat ya. Itu paling iya. dilindungi adalah Lamteng. Lamting ya di Maka Pulau dipilih Nasi ya. Lamteng di Pulau Nasi. Iya. Jadi sudah duluan walaupun berkembangnya sangat lambat, pelan-pelan sekali ya.
Nah, nanti kita juga sedang berupaya bagaimana ini banyak sekali diskusi. Mungkin nanti bersama masyarakat Pulau Aceh, Hmm. terutama keterlibatan BPKS, bagaimana solusinya akan kita carikan. Karena ada juga wacana bahwa nanti dari Pulau Nasi ke Pulau Beri itu bisa dengan bis air. Jadi kita Hmm. besarkan hub-nya itu Ya. di Lamting itu menjadi hub besar. Semua apa namanya nanti distributor apa ada di sana. Nanti ada bis air yang kecil karena sebentar aja itu Pak. Ya. Jena, dari Lamting ke Hmm. Lampuyang itu sebentar Iya. aja. Paling 10-15 menit. Iya. Jadi Iya. bisa dengan bis air aja. Iya. Jadi kalau kita dua-dua besarkan, itu ada kendalanya Iya. bahwa jumlah penumpang yang ada di setiap hari itu juga masih kecil. Kita tahu Hmm. bahwa jumlah masyarakat Pulau Aceh juga masih kecil. Ya. Gitu. Ya, baik Pak Junaidi ya. Ini kayaknya Pulau Aceh harus kita bahas khusus lagi. Atau mungkin harus ke Pulau Baik, Aceh kita ini ya, karena memang baik. banyak sekali nih harapan ke Pulau Aceh. Terutama kemungkinan nanti Pak yang bahas bagaimana hub, kemudian ada bis-bis macam labi-labi lah kalau di darat Pak ya. Iya, iya. Semacam labi-labi yang mengangkut dari Lamting ke uh, pelabuhan-pelabuhan kecil. Atau mungkin mau bangun balik jembatan yang menghubungkan Pulau Nasi ke Pulau Bru. Kita bahas lagi Iya. nanti Pak. Saya baca dua lagi pertanyaan yang sangat penting nih Pak. Kenapa pemerintah Aceh membuat sendiri kapal KMP Aceh Hebat ini? Kenapa tidak minta bantuan kepada Kementerian Perhubungan ini? Apa apa, Oh, apa pertimbangannya bangun sendiri ini Aceh Hebat nih Pak? ya, kita mendasari dulu Pak Kemal bahwa kita ada kebutuhan. Kebutuhan ini kebutuhan itu berdasarkan tentu tidak mereka-reka, tapi berdasarkan pada rencana induk masing-masing pelabuhan, pertumbuhan penumpang di masing-masing pelabuhan, apa yang itu sudah kita hitung. Maka saat ini kita butuh kapal. Kita dengan Kementerian Perhubungan itu tentu terus meminta supaya ditambah armada penyeberangan di Aceh. Terus kita minta. Tetapi secara nasional juga ada prioritas-prioritas yang di kita mungkin tidak prioritas yang ini, ada prioritas yang lain. Tetapi dapat kami sampaikan bahwa di awal-awal RPJM Aceh ini kita telah dibantu 2 kapal tol laut, kapal Sabuk Nusantara 110 dan Sabuk Nusantara 045. Itu Ya. yang melayani juga di wilayah Aceh dan dihadiahkan untuk Aceh. Jadi tetapi semua pengelolaannya semua ada di Satker Kementerian Perhubungan yang ada di Aceh. Jadi kita juga dalam 1 tahun kemarin itu ada 2 kapal yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan untuk melayani Aceh. Ada Sabuk Nusantara 110 tadi dan Sabuk Nusantara 045. Nah, di samping tentu ada KMP BRR yang tadinya milik pemerintah, milik Kementerian Perhubungan juga sudah diserahkan kepada pemerintah Aceh saat ini. Jadi pendapatan dari KMP BRR sekarang menjadi pendapatan pemerintah Aceh maksud saya. Iya, iya. Jadi kalau dulu itu milik Kementerian Perhubungan. KMP BRR itu setelah selesai rehab rekon itu diserahkan ke Kementerian Perhubungan, tetapi di tahun 2018 akhir Pak Gubernur menandatangani penyerahan Nota Iriansah ke Kementerian Perhubungan kapal KMP BRR diserahkan ke kita dan saat ini pendapatan dari KMP BRR itu menjadi Jadi PAD ya. Ini pentingnya Aceh punya kapal sendiri ini ya. Terus terakhir nih Pak, ada karena ini kan Uni Emirat Arab kayaknya ini jadi ini ke Aceh Singkil ke Pulau Banyak. Apakah di sub kemudian ada rencana membuat bandara ini di Pulau Banyak atau ada kapal cepat nanti ke Pulau Banyak nih Pak Junaidi? ya. Baik Pak Jena, kalau
sebetulnya kalau penetapan lokasi untuk bandara di Pulau Banyak itu studinya sudah lama kita kerjakan. Tetapi seperti kita ketahui bersama, mungkin ini dari apa yang mengikuti diskusi ini ada juga dari kalangan pemerhati lingkungan, dapat saya sampaikan bahwa Pulau Banyak adalah kawasan konservasi yang tidak mudah untuk melepas lahan konservasi ini untuk menjadi bandara, walaupun kita sudah merencanakannya. Tetapi diskusi terus berlangsung. Yang paling penting di Kementerian Perhubungan itu semua sekarang udah sepakat dulu Bandara Syekh Hamzah Ansuri yang ada di Singkil itu kita kembangkan dulu. Jadi kita sekarang ini kalau dari Singkil ke Pulau Banyak itu naik kalau kita menggunakan KMP Aceh Hebat 3 nanti, kita butuh waktu sekitar 4 jam. Tapi kalau yang paling berat adalah dari Banda Aceh untuk menjangkau Singkil itu bisa 18 sampai 20 jam. Nah ini makanya kita semua aset pemerintah Aceh yang ada di Bandara Singkil dan aset pemerintah Singkil itu sudah kita serahkan ke Kementerian Perhubungan dan pengembangannya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi bandara yang akan dikembangkan dulu adalah bandara Syekh Hamzah Ansuri Singkil. Jadi yang paling penting adalah perpanjangan landasannya. Perpanjangan landasannya dari 1.600 sekarang nanti menjadi 2.500 atau 2.200. Bisa ATR. Jadi ini prioritas utama dulu. Nanti masalah bandara yang di Pulau Banyak ada beberapa diskusi juga, bahkan dan kami mendapat informasi terakhir bahwa N219 yang diproduksi oleh PTDI itu nanti juga memungkinkan tuh amfibi, jadi bisa mendarat di darat dan di laut. Jadi kalau Pulau Aceh tadi, Pulau Banyak tadi konservasi, pemanfaatan lahan yang sulit dan lain sebagainya, kita bisa membuat bandara di laut, bisa langsung turunnya di atas air nanti ya. Turunnya di atas air. Nah ini wacana-wacana. Wacana-wacana yang bisa kita kerjakan ke depan. Kalau memang teknologi di PTDI memungkinkan, studi untuk ini terus dikerjakan dan sangat menghemat. Dan yang paling penting menjaga lingkungan, Pak. Kita kan ini konservasi. Konservasi itu di seluruh Pulau Banyak itu adalah konservasi. Saya tidak ingin menyampaikan hal ini untuk membatasi dan lain sebagainya, tetapi ada wilayah yang di sana tidak gampang untuk bisa dirubah. Misalnya bandara kan butuh lahan panjang. Betul. Lahan panjang, kemudian perlu data dan sebagainya. Itu sangat sulit mencari tempat yang bisa kita rubah menjadi bandara. Akan tetapi kalau dalam ilmu teknik kan nggak ada yang tidak mungkin. Ada uang, ada regulasi pendukung, semua bisa kita kerjakan. Iya, betul. Ya, betul. Saya sepakat nih Pak Kadis Hub ya Pak Junaidi, bahwa ini kayaknya kan kita seperti agak sungkan ya kalau ngomong ini nanti bahwa di Pulau Banyak di Sub Aceh punya kapal yang bisa mendarat di atas air. Jadi bagi sebagian orang mungkin ini nggak mungkin ya. Tapi saya percaya juga nih, kita bicara bahwa nanti di Pulau Aceh di Sub punya kapal-kapal kecil yang akan melansir dari pelabuhan Lamteng ke pelabuhan-pelabuhan kecil. Bagi sebagian orang juga amanah ini kan mimpi-mimpi itu ya. Tapi saya percaya di Sub udah kita lihat bukti bekerja. Sekarang punya 3 kapal Aceh Hebat, yang dulu mungkin 3 tahun lalu juga ya ini semacam mimpi juga ya bagi orang kepulauan ini. Ya kami berharap ya Pak Junaidi dan jajarannya terus bekerja keras lah. Tetap jangan, ini tadi ada yang bilang support, jangan patah harang ketika di demo Pak. Ceritanya gitu dia. Jadi
minta tolong nih yang banyak sekali nih yang jawaban apa pertanyaan-pertanyaan masih mungkin ada staf di Dishub Aceh yang bisa langsung nanti menanggapi karena waktu nih Pak Junaidi eh waktu membatasi kita nih Pak Sutarmo juga ya di Sabang mungkin di orang kawan-kawan di Dishub bisa menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan di Facebooknya serambinews.com. Mungkin untuk terakhir Pak Sutarmo ada yang pesan-pesan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait pelayaran di Aceh. Baik, terima kasih Pak Jenderal Arifin. Artinya, mari sama-sama kita support apa yang sudah Dishub lakukan. Yang kurang, mari sama-sama kita bangun Aceh. Kalau memang itu sudah lebih, merasa lebih itu alhamdulillah. Kalau memang kurang, mari sama-sama kita support. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya Dishub sendiri juga bukan merupakan orang yang sempurna, kita selalu punya keterbatasan. Jadi di sini mohon support sama-sama untuk mari sama-sama kita bangun Aceh. Demikian Pak Jenderal. Terima kasih banyak nih Pak Sutarmo, Kepala Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Sabang di Kota Sabang ya. Sudah 1,5 jam ini, Saudara Lun Pak. Sudah ini waktunya banyak sekali habis waktu Pak Junaidi ya. Waktunya ini tersita untuk kami nih. Terima kasih banyak Pak Junaidi, terima kasih banyak Pak Sutarmo. Pak Junaidi ada pesan-pesan terakhir mungkin? Oh baik, terima kasih Pak. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa sama seperti Pak Sutarmo, Pak KSOP Sabang, terima kasih dukungannya. Kemudian yang kedua bahwa proses membangun, saya ingin menyampaikan satu pesan dari Pak Gubernur Aceh. Proses membangun itu susah, tetapi merawat jauh lebih susah. Nah, jadi ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat pengguna dari kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3 itu dapat merawatnya, dapat menjaganya dengan baik. Ada kasus sederhana yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2 kemarin itu karena memang sampah plastik, lalu air tidak bisa turun, katanya sudah pas hujan ya, lalu tergenang, jadi menjadi isu juga. Ini karena sampah. Jadi hal-hal kecil yang bisa kita harus jaga bersama, mari kita jaga bersama. Kemudian atas kolaborasi baik dari Serambi, dari seluruh KSOP yang ada di Aceh, saya sangat berterima kasih atas dukungannya. Tentu penjelasan tentang misalnya bahwa kapal ini baru apa bekas, yang paling punya kapasitas, berwenang untuk menyampaikan adalah KSOP. Mereka lah yang regulator yang memahami tentang kondisi ini. Kalau kami yang sampaikan mungkin belum tentu bisa dipercaya, tapi kalau dari KSOP tentu jauh lebih akurat karena mereka memang bertanggung jawab dan bersertifikat untuk itu. Mungkin itu Pak Jenderal yang dapat saya sampaikan. Saya sangat berharap suatu saat seperti yang Pak Jenderal sampaikan bisa bahas Pulau Aceh secara khusus, Pulau Banyak secara khusus gitu. Atau nanti bahkan wilayah-wilayah lain seperti perlu nggak penyeberangan di Langsa ke Pusung gitu betul. Saya secara khusus nanti mungkin bisa dijadwalkan. Terima kasih Pak Jenderal. Baik, terima kasih banyak Pak Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Ini Pak Sutarmo, mohon maaf tadi nggak disebutkan kita bahas Sabang karena Sabang memang udah maju gitu Pak ya. Tapi insya Allah juga kita bahas Sabang nanti. Terima kasih banyak Pak Sutarmo. Terima kasih banyak Saudara Lun dan rekan modal sekalian. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mungkin di Pulau Aceh, mungkin di Sabang, mungkin juga di Pulau Banyak. Intinya mari sama-sama kita membangun Aceh ya, terutama di daerah-daerah kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.